Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asih Pradita dari program studi akuntansi Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kompetensi Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan, Survei pada Karyawan PT Bandung Indogarmen. Alasan saya memilih judul penelitian ini karena adanya masalah yang timbul dari fenomena yang pertama terjadi pada PT Bandung Indogarmen, di mana salah satu karyawan mengatakan bahwa kurangnya informasi manajer dalam menyampaikan detail pesanan membuat para karyawan banyak melakukan kesalahan. Hal ini dapat diartikan bahwa rendahnya gaya kepemimpinan dapat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Lalu fenomena yang kedua terjadi pada PT Eko Smart Garment Indonesia, di mana rendahnya kompetensi karyawan menghambat proses menjahit pada PT tersebut. Akibatnya, PT tersebut tidak memenuhi target yang telah disetujui sebelumnya. Adapun tujuan penelitian ini yaitu gaya kepemimpinan merupakan kemampuan pemimpin mempengaruhi orang lain atau bawahannya sesuai kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Sedangkan kompetensi karyawan merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang berkaitan erat dengan kinerja dalam suatu aktivitas atau pekerjaan. Sedangkan pengertian kinerja karyawan yaitu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya. Rangka pemikiran dalam penelitian ini yang pertama, gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Dapat dirumuskan hipotesis penelitian yaitu gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kerangka pemikiran yang kedua yaitu kompetensi karyawan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis penelitian yaitu kompetensi karyawan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, sedangkan sumber datanya yaitu sumber data primer dengan wawancara dan kuesioner. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 84 orang karyawan yang berada di PT Bandung Indogarmen, dan teknik yang digunakan yaitu teknik probability sampling dengan teknik simple random sampling. Kemudian dilakukan pengujian instrumen penelitian atau uji kualitas data dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya dilakukan rancangan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Lalu dilakukanlah uji regresi berganda. Untuk pengujian hipotesisnya, yang pertama dengan menggunakan uji simultan atau uji F, yang kedua dengan uji parsial atau uji T, dan yang ketiga dengan koefisien determinasi atau R-square. Hasil penelitian pertama yaitu hasil dari uji validitas. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS, dapat diketahui bahwa corrected item total correlation seluruh variabel penelitian menunjukkan nilai di atas 0,217, yang berarti bahwa seluruh item pernyataan dari variabel gaya kepemimpinan, kompetensi karyawan, dan kinerja karyawan adalah valid dan dapat digunakan sebagai alat ukur. Setelah semua data dinyatakan valid, selanjutnya diuji dengan reliabilitas. Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa ketiga variabel tersebut memiliki nilai Cronbach alpha di atas 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dari masing-masing variabel dikatakan reliable. Setelah data dinyatakan reliable dan akurat untuk dijadikan alat ukur, data tersebut diuji normalitasnya dengan menggunakan ppplot. Dari hasil ppplot ini menunjukkan bahwa titik-titik data residual menyebar di garis diagonal pada grafik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini sudah memenuhi uji normalitas. Kedua, uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai tolerance 0,973 lebih dari 0,10 dan nilai VEF sebesar 1,028 kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas dalam penelitian ini. Dan yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Dari hasil pengolahan data bahwa data tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Selain itu, data juga tersebar di antara angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya,
terdapat hasil dari analisis regresi linier berganda, di mana persamaan regresi linier dalam bentuk positif atau satu arah, yang artinya jika gaya kepemimpinan meningkat, maka kinerja karyawan pun akan meningkat, dan juga jika kompetensi karyawan meningkat, maka kinerja karyawan pun akan meningkat. Selanjutnya terdapat hasil dari analisis regresi linier berganda, di mana gaya kepemimpinan adalah sebesar 0,159, yang artinya bahwa kinerja karyawan akan meningkat sebesar 15,9% dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Selanjutnya, nilai koefisien regresi kompetensi karyawan adalah sebesar 0,368, artinya bahwa kinerja karyawan akan meningkat sebesar 36,8%. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu adapun saran yang disampaikan dalam penelitian ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.